tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa namo samphi bodhisataya mahasataya. Upasaka Pandita, Bapak Ibu dan saudara-saudara Dhamma, terima kasih masih dalam nama nama sang yang adi budaya, namo budaya. Namo budaya. Suatu karma baik, karena pada pagi hari ini kita semua masih dapat bersama-sama merasakan kebahagiaan, kesehatan, dan tentunya kesempatan bersama-sama mengingat kembali ajaran-ajaran dari Sang Buddha. Diawali dari niat Bapak Ibu dan saudara-saudara Dhamma untuk berangkat ke wihara, kemudian memiliki satu tekad dan keyakinan untuk berangkat ke wihara, kemudian dilanjutkan dengan pendarasan parita, ya, itu sebagai wujud pengulangan, ya, mengulang kembali khotbah-khotbah dari Sang Buddha, kemudian dilanjutkan dengan meditasi. Ini sebagai praktek langsung, ya, praktek langsung dari praktek Dhamma dari Sang Buddha, kemudian dilanjutkan dengan diskusi Dhamma. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam ajaran Buddha, yaitu mengapa seseorang dapat terlahir sebagai manusia dan bagaimana moralitas atau sila menjadi sebab utamanya. Banyak yang menganggap bahwa kelahiran manusia adalah kebetulan, namun dalam ajaran Buddha kelahiran tidak pernah terjadi secara acak, ya, dan ia terjadi karena sebuah hukum yang menjadi hukum alam dan pasti, yaitu hukum karma, ya, dan kondisi batin yang dibangun sebelumnya. Buddha menegaskan bahwa kelahiran manusia adalah sangat langka dan berharga, ya, dan salah satu sebab utamanya kelahiran ini adalah pelaksanaan dari moralitas, ya. Dan di sini kita akan bersama-sama mengingat kembali tentang ajaran Buddha, ya, mengenai dari praktek moralitas kita saat ini dapat terlahir sebagai manusia. Dan di pertemuan sebelumnya terkait dengan penjelasan, di pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa dengan praktek upasaka akan mengkondisikan manusia dapat terlahir di alam bahagia. Dan di penjelasan sebelumnya, yaitu di dalam Wisaka Upasaka Sutta dijelaskan bahwa dengan mempraktekkan 8 moralitas maka akan mengkondisikan terlahir kembali di alam bahagia. Dan pada saat ini dilanjutkan lagi dengan praktek moralitas, maka manusia akan mengkondisikan terlahir di alam, kembali terlahir di alam manusia. Dan dijelaskan di dalam Anguttara Nikaya, ya, yang ini menjadi perenungan, ya, di setiap pagi dan malam, ya. Di pagi hari di buku itu adalah Abhinava Cawekanapata, ya, dan di malam hari ada Brahma Wihara, ya. Dan sebuah pesan dari Buddha, yaitu makhluk adalah, ya, pemilik dari perbuatan sendiri, ya, pewaris dari perbuatan sendiri, kemudian lahir dari perbuatan sendiri dan berhubungan dengan karma sendiri dan berlindung pada perbuatannya sendiri. Ini sangat perlu kita renungkan baik di pagi hari maupun malam hari, agar kita selalu ingat bahwa dengan melakukan hal-hal baik kita akan mendapatkan kembali hal-hal yang baik. Dan tidak lupa ada 3 hal, ya, ada 3 hal yang menjadi
hal yang pasti ya, yaitu berkaitan tentang usia tua ya, kemudian terkait tentang sakit dan kematian. Ini perlu kita renungkan agar apa? Agar kita ingat kembali ya, bahwa dengan praktek moralitas ini sangat membantu kita agar kondisi kita dapat ya, melakukan segala aktivitas wajib dengan baik. Berkaitan tentang manusia ya, memiliki ya, adalah pemilik perbuatannya sendiri, memiliki karma sendiri, yaitu artinya apa yang dilakukan, kemudian bagaimana berbicara dan bagaimana menggunakan niat baik untuk terus ya, berbuat baik. Dan semua itu membentuk akibat dari kelahiran berikutnya ya. Bukan menggunakan doa, bukan status sosial dan bukan kasta ya, tetapi tetap pada hukum karma ya. Dan karma paling kuat membentuk adalah kelahiran manusia, adalah karma ya, yang karma yang dihasilkan dari praktek moralitas ya. Nah di sini selain kita melakukan ya, mempraktikkan moralitas di kehidupan sehari-hari, tidak lupa kita ya untuk melakukan yang namanya aspirasi atau pelimpahan jasa ya. Aspirasi pelimpahan jasa kemudian dikondisikan ya, dengan kebajikan ini semoga mengkondisikan kebahagiaan dan kesejahteraan hingga tercapainya nibbana. Nah di sini dimaksudkan bahwa dengan melakukan perbuatan ini kita melimpahkan jasa kebajikan kita untuk kondisi-kondisi ya, paling tidak sebelum kita mencapai tujuan akhir dari umat Buddha yaitu nibbana, paling tidak kita terlahir kembali di alam bahagia untuk dapat kembali ya belajar dhamma. Dan kesempatan belajar dhamma sangat terbuka ya, terbuka lebar ya. Itu di alam manusia ya. Jadi sangat beruntung kita pada saat ini yaitu terlahir sebagai manusia dan dapat bertemu dengan dhamma. Karena di alam manusia ini sangat imbang ya, antara perbuatan antara baik dan buruk, terus suasana itu jelas terlihat dan jadi seimbang ya. Dan kemudian selain itu moralitas juga sebagai fondasi kelahiran bahagia ya. Di dalam banyak sutta Buddha mengajarkan bahwa pelaksanaan sila membawa kelahiran di alam bahagia, termasuk alam manusia dan dewa ya. Dan dijelaskan kembali dalam Anguttara Nikaya ya, mereka yang memiliki perilaku benar dalam jasmani, ucapan dan pikiran setelah kematian terlahir kembali di alam bahagia ya. Ini dapat kita pahami bahwa dengan melakukan moralitas yang baik melalui jasmani, pikiran dan ucapan, dan kemudian mengembangkan pikiran kita atau meditasi ya, untuk mengkondisikan kita menjelang kematian dalam kondisi bahagia dan kembali terlahir di alam-alam yang baik. Kemudian perilaku benar ini disebut dengan yang pertama yaitu ya moralitas ya, yaitu yang selanjutnya tidak melukai dalam artian tidak melukai makhluk lain baik melalui ya, ucapan dan perbuatan. Yang selanjutnya yaitu kejujuran ya. Kejujuran ini dapat kita pahami bersama ya, ini sebuah ya,
bagaimanapun ya, ketika kita membawa ini ya, kejujuran akan mendapatkan ya kondisi yang baik. Nah selanjutnya yaitu pengendalian diri. Pengendalian diri ini bagaimana kita dapat di setiap hari mengendalikan diri, yang tentunya pengendalian melalui pikiran, ucapan dan perbuatan ya. Tentunya menghindarkan diri dari segala perilaku dan ucapan yang buruk. Dan pikiran ini yang perlu pikiran juga ini perlu dikondisikan ya, karena Buddha juga menjelaskan ya bahwa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu ya. Kemudian dilanjutkan dengan berkaitan tentang 5 latihan moralitas dan kelahiran manusia. Buddha secara khusus mengaitkan Pancasila dengan kelahiran manusia ya, terkait 5 latihan moralitas yang wajib khususnya bagi berumah tangga. Yang pertama yaitu tidak melakukan pembunuhan ya. Kita tahu bahwa akibat dari pembunuhan yang pertama yaitu usia ini ya, sakit-sakitan ya. Selain sakit-sakitan, usianya juga pendek. Yang ketiga yaitu akan dijauhkan dari orang-orang yang kita sayangi ya, seperti kerabat, keluarga, saudara maupun sahabat ya. Itu akibat dari melakukan praktek pembunuhan ya. Kemudian yang kedua yaitu tidak mengambil barang yang tidak diberikan ya. Jadi ini akibat dari perilaku ya mencuri. Itu yang pertama, di suatu saat ya ketika kita sedang kondisi baik, terus kita tiba-tiba ya kehilangan sesuatu ya, entah itu barang atau apapun ya, itu pasti kita pahami bersama bahwa itu karena baik di masa lalu ya. Kita pada saat masih belum memahami tentang bahaya pencurian pasti akan sedang berbuat ya. Dan bahaya dari tindakan pencurian yaitu orang-orang di sekitar kita akan turun ya, terutama dalam hal kepercayaan. Kemudian yang ketiga yaitu tidak melakukan ini ya, istilah yang ketiga yaitu menghindari perilaku seksual yang salah ya. Ini bertujuan agar kita tidak memiliki banyak musuh ya. Dan satu lagi, ini berakibat pada ya bahaya dari perilaku seksual yang salah, yaitu akan menghentikan hal-hal yang baik ya. Ketika perilaku seksual yang salah ini dilakukan, itu menghentikan hal-hal yang baik yang akan seseorang itu dapatkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidak menghindari kata-kata kasar dan kata-kata yang tidak berguna ya. Kemudian ini berakibat pada menurunnya kepercayaan seseorang. Dan ketika ada 2 orang atau 3 orang ya sedang berdiskusi, kemudian kata-kata kasar ini diucapkan, maka akan menjadi bibit dari pertengkaran ya. Kemudian yang kelima yaitu menghindari, kalau di sini di teks itu menghindari minuman yang memabukkan ya. Nah pada saat ini tuh bukan hanya minuman ya yang memabukkan, yang membuat lalai dan kita lupa waktu ya. Ini berkaitan dengan apa yang ya di era sekarang ya banyak sekali ya, bahkan
minuman dan makanan itu bisa ini ya, bisa membuat mabuk ya, kalau kita tidak tidak mengendalikan itu dengan baik ya. Nah, itu terkait dengan praktek 5 latihan moralitas, yaitu dengan menjaga 5 latihan moralitas itu sebagai sebab utama kelahiran alam manusia dan menjaganya dengan kuat dan menjadi kebiasaan sehari-hari, itu menjadi sebab dari kelahiran alam bahagia ya. Ini juga dijelaskan di dalam Tripitaka, yaitu tentang perbedaan kelahiran karena perbuatan ya. Nah, dijelaskan bahwa Buddha menjelaskan akibat dari moral ya, akibat dari perilaku moralitas ya, yaitu salah satunya yaitu tidak membunuh ya. Akibat dari tidak membunuh yaitu seseorang memiliki umur panjang. Dan dijelaskan lagi bahwa makhluk yang tidak membunuh meninggalkan pembunuhan setelah kematian akan terlahir kembali di alam yang berbahagia. Kemudian tidak menyakiti ya. Ketika tidak menyakiti makhluk lain, maka akan memiliki kesehatan ya. Ketika tidak marah ya, maka akan memiliki wajah yang menyenangkan ya. Ketika tidak iri, maka akan memiliki berdampak atau berpengaruh di lingkungan sekitar. Artinya bahwa moralitas tidak hanya menentukan kelahiran, tapi juga kualitas hidup pada saat telah di alam manusia ya. Nah, ini menjadi pengingat untuk kita semua agar kita hendaknya paling tidak di dalam kehidupan sehari-hari menjalankan dan mempraktikkan 5 moralitas ya. Kemudian yang selanjutnya bahwa moralitas membentuk ya medan kelahiran ya. Nah, di dalam ajaran terperinci dalam Abhidharma dijelaskan bahwa menjelang kematian maka akan muncul ya karma, kemudian tanda-tanda karma dan tujuan kelahiran ya. Nah, karma ini makanya penting untuk kita ya, untuk melatih ini ya, melatih pengembangan batin ya. Tujuannya apa? Paling tidak pengembangan batin ini yaitu tadi meditasi ya. Ini sebagai fondasi kita agar dapat mengkondisikan paling tidak tidur dengan nyenyak ya. Kalau tidurnya belum nyenyak ini perlu dipertanyakan ini karena itu sebagai dasar ya. Bisa tidur dengan nyenyak dan bangun dengan bahagia itu sebagai sesuatu hal yang menjadi tujuan kita, terutama dalam melakukan mempraktikkan moralitas kita dengan baik. Kemudian tanda tujuan kelahiran ini biasanya dijelaskan di dalam peta waktu ya. Ketika di dalam peta waktu itu tujuan kelahiran ya. Contohnya gini, ketika pertama kali ya melihat hutan belantara, itu bisa juga di alam ini ya, alam binatang ya. Itu contohnya ya, tanda tujuan kelahiran ya. Dan bagi orang-orang yang memiliki moralitas yang baik ya, menjaga moralitas dan menjaga meditasi atau pengembangan batin, maka menjelang kematian ya, biasanya ini batinnya tenang, tidak gelisah dan tidak penuh penyesalan ya.
Makanya tadi saya mengingatkan ya bahwa penting sekali di keseharian kita ada waktu untuk jeda ya. Waktu untuk jeda ini yang digunakan untuk ini ya, paling tidak ini meditasi ya, entah 10 menit atau 5 menit itu penting, karena ini untuk persiapan ini ya, mempersiapkan kematian ya, agar paling tidak dengan latihan tersebut ketika terus ditingkatkan ya, maka akan mengkondisikan ya batin yang tenang, tidak gelisah dan tidak penuh penyesalan ya. Nah kemudian di dalam Dhammapada dijelaskan bahwa orang yang bijak bersuka cita di kehidupan ini dan di kehidupan berikutnya ya, dengan berlaku bajik tersebut, maka batin kita akan tenang, tidak gelisah dan tidak penuh dengan penyesalan ya. Penyesalan ini diawali paling tidak dari mana? Penyesalan ini agar tidak terjadi penyesalan yaitu diawali dari diri sendiri ya. Dengan cara apa? Memaafkan diri sendiri dulu ya. Memaafkan diri sendiri, baru kemudian memaafkan ya segala hal yang membuat kita itu ya jatuh dalam kesedihan dan hal-hal yang tidak baik. Ini menjadi hal yang penting sebab dulu dari ya, ini bukan dari cerita tapi dari pengalaman sendiri ya. Sebelum menyelesaikan permasalahan yang ada di itu, penting untuk kita memaafkan diri kita sendiri ya, agar tidak penuh dengan ini ya, penyesalan serba salah dan kekhawatiran. Itu sangat penting ya. Kemudian berkaitan tentang pentingnya kita menjaga moralitas agar dapat mengkondisikan kita terlahir kembali di alam manusia ya. Nah, Buddha mengibaratkan ya bahwa memberi perumpamaan bahwa kelahiran di alam manusia itu ibaratnya seperti ini ya. Sulitnya terlahir sebagai manusia seperti penyu Buddha yang muncul di permukaan laut ya, 100 tahun sekali, dan lehernya tepat masuk ke dalam lubang cincin kayu yang terapung. Jadi perumpamaannya seperti itu ya. Nah, bayangkan ya di penyu ya 100 tahun sekali naik ke atas permukaan laut hanya untuk bisa masuk dalam cincin ya. Dan itu mungkin kalau tidak memprediksikan waktunya dengan tepat dan ketepatan dalam ini memasukkan ya kepalanya ke dalam cincin, itu mungkin akan sulit ya. Nah, begitu juga kelahiran sebagai manusia, terlebih lagi bertemu dengan Dharma. Kemudian yang selanjutnya perumpamaan lain ya tentang betapa sulitnya terlahir sebagai manusia ya, yaitu di dalam Araka Sutta ya. Jadi hidup kita ini bagai embun di pagi hari ya. Seperti apa? Jadi begitu embun di pagi hari kan itu ada ya pada saat matahari belum muncul ya. Pada saat muncul itu akan hilang ya embun tersebut ya. Dan kita merasakan pun cepat sekali ya proses ya. Tiba-tiba udah ini ya tiba-tiba saja sudah usia sudah ini ya, sudah ya ada yang usia sudah menginjak remaja, dewasa maupun usia tua ya. Itu sangat cepat sekali ya, itu perumpamaannya ya. Karena mengapa
ini sulit karena masih banyak makhluk yang belum menjaga moralitas dengan baik, dan banyak makhluk hidup dalam masih ada kemelekatan ya. Nah, bagaimana moralitas ini menghasilkan batin yang tidak penuh dengan penyesalan, yaitu ada urutannya dijelaskan, yaitu sebagai berikut. Dengan praktek moralitas yang baik, maka akan mengkondisikan tidak ada penyesalan ya. Setelah tidak ada penyesalan, kemudian sukacita muncul baik di hati maupun di batin kita. Nah, setelah sukacita ini muncul, kemudian muncullah ketenangan ya. Ketika ketenangan ini terbentuk, maka akan menimbulkan kebahagiaan ya. Setelah kebahagiaan ini terbentuk, akan menimbulkan konsentrasi ya. Konsentrasi ini terbentuk, maka akan muncullah pengetahuan ya. Nah, ketika mencapai tahap ini, biasanya seseorang dapat mengamati paling tidak ya, kalau di dalam teknik meditasi ya. Teknik meditasi yang sederhana yaitu memahami ini ya, pengetahuan dari konsentrasi yang membawa hasil pengetahuan, yaitu paling tidak ini ya, memahami ini ya, masuk dan keluarnya napas ya, masuk dan keluarnya napas, bahkan sampai napas yang halus ya, yang halus. Itu salah satu contoh pengetahuan dari konsentrasi ya. Dan lebih-lebih lagi bahwa di dalam proses itu, di dalam proses meditasi mencapai pembebasan ini maksudnya apa? Jadi memahami paling tidak ini ya, memahami hukum ini ya, hukum perubahan ya, bahwa di dalam bernapas itu ada 3 tahap ya. Jadi ada muncul, kemudian berlangsung, lenyap. Begitu juga kehidupan kita ya, kehidupan manusia ya. Jadi lahir, kemudian berlangsung, dan kemudian meninggal ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya ya, ada beberapa aspek ya, ada 3 aspek moralitas ya. Yang pertama melalui tubuh ya, yaitu tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan pencurian, dan tidak melakukan perilaku seksual yang salah. Kemudian melalui ucapan ya, menghindari kata-kata kasar, kemudian memfitnah, kemudian hal-hal yang membicarakan hal-hal yang tidak penting ya. Kemudian, nah ini yang patut yang sulit diprediksi ini melalui pikiran ya, yaitu masih ada ya, paling tidak 3 ya, keserakahan, kebencian, dan kebodohan ya. Keserakahan ini seringkali muncul ya, sebagai contohnya ketika mendapatkan hal-hal yang membuat kita bahagia ya, itu pasti akan menginginkan kembali, dan belum tentu kebahagiaan itu muncul kembali sehingga membuat kita ini serakah ya. Kemudian perilaku ini ya, yang selanjutnya yaitu perilaku membenci ya. Ini seperti ini ya, seperti api ya, perilaku kemarahan, membenci dalam bentuk kemarahan itu seperti api ya. Nah, bahkan ketika timbul kemarahan itu menjadi salah satu bibit seseorang itu mempunyai peluang terakhir di alam-alam yang tidak baik ya. Jadi kita bayangkan saja ya, bahwa membenci dalam bentuk kemarahan itu seperti ini ya, seperti api ya, membakar itu sangat penting untuk kita hindari ya. Nah, yang selanjutnya
berkaitan tentang kita harus memahami ya, moralitas itu lebih penting daripada hal-hal yang bersifat ritual ya. Dan Buddha menegaskan bahwa bukan dengan ritual, bukan dengan keturunan atau seseorang menjadi mulia, tetapi yang membuat mulia itu ya moralitas. Nah, di sini nah, di pagi hari ini ada satu ini ya. Apakah di pagi hari ini dari awal sampai akhir, dari pertama kali datang ke wihara dan sampai saat ini, saya yakin Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama pasti masih menjaga, paling tidak menjaga moralitas dengan baik ya. Ini sebagai bentuk latihan yang sangat sederhana dan ada di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya untuk mengkondisikan kita agar paling tidak terlahir di alam bahagia, yang pertama yaitu menjaga moralitas ya, kemudian melatih belas kasih dan menahan diri dari kejahatan ya. Nah, dengan melakukan hal-hal ini, maka seseorang menanam sebab kelahiran di alam-alam yang berbahagia ya. Lebih lanjut lagi jika Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama memiliki kesempatan untuk melakukan 8 latihan moralitas, yaitu di tanggal 1 8 23 tanggal 1 8 15 dan 23 lunar ya. Tentunya dengan mengambil 8 latihan moralitas ini sangat dianjurkan ya. Dan Buddha menyampaikan bahwa dengan praktek uposatha maka akan menyucikan karma dan menguatkan moralitas dan menjadi sebab kelahiran yang berbahagia. Nah, di sini dapat kita simpulkan ya bahwa kelahiran manusia bukan hadiah tetapi berupa sebab dan akibat ya. Dan ini perlu kita ingat kembali tentang yang namanya hukum Paticca Samuppada ya. Sebab yang saling bergantungan ya. Hukum sebab akibat. Dan ada satu pertanyaan mungkin ya yang dari dalam diri kita, mengapa kita terlahir ya? Mengapa kita terlahir? Karena kita masih memiliki 5 proses ini ya. 5 proses ini. Yang pertama yaitu dimulai dari kontak ya. Dari kontak terus ke perasaan, setelah perasaan itu keinginan, setelah keinginan itu menjadi, dan kemudian terjadilah kelahiran ya. Jadi kenapa kita saat ini masih berada di salah satunya alam manusia ya, karena kita masih melewati 5 proses ini ya. Jadi diawali dari pertama pasti kontak ya, setelah kontak pasti ada perasaan, setelah ada perasaan pasti ada keinginan, setelah ada keinginan maka terjadilah ingin terlahir, dan kemudian terjadilah kelahiran. Nah, dengan praktek moralitas ya, maka kita harus menjaga perilaku batin dan ucapan kita untuk melatih perilaku dan ucapan, yaitu dengan moralitas, dan melatih batin yaitu dengan praktek meditasi ya. Nah, Buddha menegaskan lagi bahwa praktek moralitas ini adalah sebuah
dasar dari semua kebajikan ya, dan dasar dari latihan ya. Ketika moralitas baik maka akan mengkondisikan ya dalam latihan, terutama latihan keheningan atau meditasi itu paling tidak mendapatkan ini ya, ketenangan ya. Dan mari kita merawat moralitas kita dengan baik ya, agar kita tetap memahami ya hukum sebab akibat ya. Nah, tidak lupa saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama untuk ini menjaga kesehatan ya, karena kesehatan ini sangat penting ya. Ternyata ada urutannya, jadi dari badan yang sehat ya, dari badan yang sehat kemudian akan timbul satu kebahagiaan ya, kebahagiaan dalam diri kita. Menjaga kesehatan yaitu dengan menjaga dua pola ya, yaitu pola hidup yang pertama, yaitu pola hidup dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama yaitu ada waktu untuk serius, istirahat dan jeda bagi berumah tangga. Waktu untuk serius ini digunakan untuk bekerja, waktu istirahat jelas, dan waktu untuk jeda ini digunakan untuk ini ya, digunakan untuk hening atau meditasi. Paling tidak di awal-awal 5 menit atau beberapa menit itu juga sangat ini ya, sangat bagus ya, sebagai membentuk kebiasaan yang baik. Kemudian yang selanjutnya berkaitan tentang ya pola makan saat ya, untuk saat ini memang banyak ini ya, banyak makanan dan minuman yang ini ya, yang tidak baik untuk tubuh ya. Tetapi paling tidak kita dapat memilih dan memilah ya. Dan kemudian yang selanjutnya demikian yang saya dapat sampaikan. Selamat pagi, namo Buddhaya, namo Buddhaya. Namo Buddhaya.